Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi. Oke teman-teman, hari ini saya mau bikin video tentang G26 Kimber, sama-sama merek Kimber. Cuman ini yang batch baru, ini yang batch yang lama. Jadi memang awal itu kan datangnya memang dengan dus seperti ini ya. Kalau yang ini saya kurang tahu apa ini bener-bener batch atau soalnya di sana itu ada dua tipe ya, ada yang low ada yang high, tapi yang kebanyakan yang low itu nggak ada MACBase nya, tidak dijual dengan MACBase, tapi kalau yang high itu ada atau gimana ya, saya juga kurang tahu soalnya. Ini sama-sama sudah saya convert jadi 6 mili. Yang ini stok ya, ini stok dijual. Kalau yang ini servisan convert. Nah, yang pertama untuk membedakannya itu yang paling gampang dilihat dari magazine ya. Jadi magazine untuk yang batch baru itu dia pakai obeng ya untuk bukanya. Nanti sekalian ini saya tunjukkan perbedaannya, terus permasalahannya dan solusinya seperti apa untuk yang batch baru ini dengan batch lama. Nah, kalau untuk yang batch lama itu pakai kunci L ya. Ini perbedaan yang paling mudah kita lihat di magazine. Secara ukuran semuanya sama, termasuk unitnya juga sama, nggak ada yang beda. Cuman yang batch yang baru ini itu kualitas pistonnya itu yang agak lebih menurun ya daripada yang lama ya. Oke, kita lihat kalau untuk slide dan semuanya ini sama semuanya. Cuman yang saya sering temuin untuk yang di batch baru ini, kan saya udah beberapa kali convert yang batch baru ini, itu silindernya itu banyak yang ini ya, banyak yang cacat kalau menurut saya. Jadi di dalam itu silindernya itu enggak sempurna, jadi mesti ada gesekan. Saya kurang tahu memang seperti itu dari sananya kayaknya ya. Kalau yang batch yang lama ini rata-rata kebanyakan itu masih mulus ya, ada juga sebenarnya masih yang cacat. Saya juga pernah nemuin itu ada yang lubang agak lebih besar di sini. Ya kita tambal akhirnya supaya kompresinya juga bisa padat. Oke, kalau dari body, sebelum kita ngomong masalah piston, ini body ini itu ada beda. Kalau kita lihat teman-teman ya, untuk sirip yang ada di bawah dia itu lebih panjang, kemungkinan besar ini, makanya saya akal untuk yang di batch lama itu saya tambahin yang di bawah ini supaya untuk slide majunya itu lebih mudah, lebih lancar. Nah ini juga bisa dijadikan salah satu solusi ya, tapi enggak semuanya model seperti ini. Jadi kadang juga slide majunya itu lancar banget untuk yang batch lama, tapi ada yang nggak lancar ya. Solusinya kalau yang kurang lancar ini bisa ditambahin plat kecil aja ya, modelnya seperti ini jadinya ya. Tapi terkadang untuk yang batch baru ini justru kadang bikin masalah. Masalahnya itu bukan pada saat kita pakai pir yang standar ya, tapi masalahnya pada saat kita pakai pir upgrade.
pada saat kita pakai peer upgrade itu dia tidak mau nyantol pistonnya, dia tidak mau nyantol ke sirset ini. Nah akhirnya kita cari solusinya bagaimana supaya piston itu bisa nyantol ke sirsetnya ini ya. Nah ada juga yang ininya agak diamplas, atau mungkin kanan kirinya ini yang agak diamplas untuk yang di batch baru ya. Kalau yang batch lama sih aman sih, nggak ada masalah. Cuman ini aja yang bawah ini yang kadang membuat piston itu dia nggak lurus ke depan. Jadi nah sekalian kita bicarakan masalah piston. Oke, ini kita pakai yang 1,3, nggak terlalu keras juga, supaya kokangnya juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu susah untuk ngokang. Nah ini mesti teman-teman harus tambahin karet, karena posisi karetnya ini beda dengan piston yang batch lama. Jadi yang batch lama ini dia pistonnya sudah ada jarak ya. Nah kalau yang ini sekitar 1 mili ya. Jadi pada waktu pistonnya ini nabrak dinding silinder itu aman. Nah kalau yang ini karena nggak ada, sebenarnya ada karetnya tapi posisi dia rata, jadi akhirnya kalau kita buat main itu bisa resiko terbentur di sini ya teman-teman ya. Nah kalau ini kan sudah ada jarak ya, jadi nggak akan bentur dia. Makanya banyak yang saya alami, saya ada 2 customer yang pistonnya ini patah. Yang pertama patah, hilang, datang ke tempat saya udah nggak ada. Terus yang kedua ininya itu sudah membeli gini teman-teman. Akhirnya mau nggak mau ganti dengan piston yang metal. Nah modelnya seperti ini ya. Ini impor nih. Oke ya, solusinya seperti itu. Nah bedanya di piston ini kualitasnya dia kurang kuat, lebih kuat, padahal ya sama ya teman-teman ya kalau dilihat nih. Tapi sepertinya bahannya ini seperti lebih lunak ini daripada yang lama. Saya kurang tahu ini kok apa memang diturunkan supaya produksi harganya itu lebih murah atau gimana, seperti itu. Nah kalau ini pasti ya teman-teman ya, kebanyakan kalau udah dibuat main pasti udah akan hilang, mau dicat bagaimanapun, kecuali kalau ini mau diamplas agak habis gitu ya di sini sama yang di sininya, mungkin bisa lebih awet. Tapi ini kan memang tabrakan ya teman-teman ya. Nah ini mesti menggesek soalnya teman-teman. Nah, nggak cuma di G26, di G34 atau G34 TTI juga sama semua sih, modelnya juga seperti itu. Kalau secara kualitas sebenarnya sih nggak ada masalah ya. Jadi kalau piston selama kita hati-hati di sini, saya rasa juga nggak terlalu ada problem sih. Cuman yang problem itu gimana cara supaya ini dikokang lancar, terus biar upgrade juga bisa dipakai, seperti itu ya untuk yang di batch baru ini. Kalau batch lama itu lebih mudah untuk ngaturnya daripada yang lama ini ya. Dari batch
yang lama lebih mudah daripada yang baru teman-teman. Nah seperti ini dikokang juga nggak ada masalah, aman. Untuk baliknya juga aman. Awalnya itu bisa nyangkut, cuman seperti kayak kita harus ngokang lebih dalam lagi gitu loh. Nah lebih nambahin tenaga ini supaya pistonnya itu nyangkut. Kalau yang ini udah di setting, jadinya lancar, aman. Kalau yang ini memang yang batch lama itu lebih PR-nya lebih ke arah slide sebenarnya. Di slide-nya itu dia nggak mau maju lancar ya. Nah, kalau ini udah aman. Kalau untuk power saya rasa dua-duanya ini ya, pokoknya silinder sudah di treatment, terus piston kompresinya udah bagus, saya rasa semuanya sama. Jadi powernya juga sama. Ini saya pakai pir yang 1,3, sama-sama 1,3. Di fps nya di angka 240 ya, 240-an lah kira-kira. Kalau mau lebih tinggi lagi baru pakai pir yang lebih tebal lagi baru bisa naik. Tapi ya buat saya fps di angka 230, 240 atau 250 udah sangat bagus kalau menurut saya sih. Karena kan kita cuman hanya main ya teman-teman ya, paling kan cuman main nembak target, itu pun jarak juga nggak akan terlalu jauh ya kan. Kalau di rumah kan paling sekitar 3-5 meter, 8 atau maksimal mungkin 10 ya. Kalau di luar mungkin teman-teman bisa main target bisa lebih jauh lagi, tapi kan masa kita main di luar main seperti ini. Kalau mungkin di komunitas oke lah ya, tapi kalau di luar ya sebaiknya jangan, karena akan terlihat orang itu kan aneh gitu loh. Jadi ngelihatnya kok bawa seperti ini replika gitu kan. Kalau orang awam sih mikirnya loh kok ada senjata kan seperti itu. Kalau yang kita tahu kan wah ini mainan gitu aja, tapi kan orang awam kan juga nggak akan tahu. Oke, demikian aja teman-teman, perbandingan antara G26 yang batch lama dengan yang batch baru. Ada masalah atau enggak sebenarnya? Kalau saya bilang yang bikin susah yang batch baru ini buat kita tunernya yang lebih repot, itu aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.